Because we need the right people on the right place on the right time. Sebagai seorang pemilik bisnis, pastinya setiap hari kita berpikir bagaimana supaya bisnis kita bisa semakin baik, semakin berkembang, semakin maju, ya. Dan biasanya yang saya selalu melihat dan saya selalu coach dan berikan advice kepada klien-klien saya adalah mereka pada saat berbisnis, mereka berpikir bagaimana tim internalnya itu bergerak dengan baik, tim internalnya itu bekerja dengan produktif, tim internalnya bekerja dengan efektif. Ya, artinya efektif adalah ya apa yang diekspektasikan perusahaan itu mereka bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Nah, sebagai contoh misalnya ada satu bisnis yang saya coach langsung, dia setiap hari memikirkan bagaimana cara leadersnya itu bisa memanage timnya. Karena sebagai seorang leaders, kalau dia tidak bisa memanage timnya dan tidak bisa memastikan timnya berjalan dengan baik, artinya kan berarti saya yang harus turun lagi sebagai owner, sebagai pimpinan gitu kan. Maka saya hire seorang leader, ya dia manager ataupun dia head, ya bisa jadi mungkin dia GM, tetapi saya harus pastikan GM saya bekerja dengan benar, ya artinya mereka punya target, punya plan, punya eksekusi strategi yang bisa dijalankan, bukan hanya sekedar cuma memberikan instruksi. Contohnya begini, misalnya kalau ada satu leaders ya, satu perusahaan ya, leaders misalnya begini, anak buahnya bilang, Pak, ini saya hari ini terlambat nih, saya tidak bisa masuk, gitu kan? Nah, biasanya leadersnya ya udah besok kalau bisa jangan sampai terlambat lagi, atau kalau terlambat lagi nanti ada punishment, ya kan? Bisa saja treatmentnya seperti itu. Tidak salah karena mereka percaya bahwa yang mereka belajar juga seperti itu, ya kan? Jadi mereka belajar kayak gitu karena mereka belajarnya waktu jadi leader kayak begitu. Waktu saya dulu sebelum jadi leader ya saya diajarin sama leader saya kayak gitu, maka leadershipnya caranya kayak gitu. Salah nggak? Nggak salah. Cuman ada cara yang lebih efektif apa enggak? Ya jelas ada. Ya, yang efektif adalah apa? Yang efektif adalah yang kita dimana bisa mendrive tim kita, ya, bukan hanya sekedar memerintah saja atau memberikan instruksi saja. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, harus begitu. Bukan hanya itu. Tetapi kita bisa memberikan dia satu pertanyaan sehingga dia berpikir sendiri untuk bisa take ownership. Contohnya misalnya pada saat terlambat. Oke, kamu tahu kamu terlambat ya? Ya, oke. Menurut kamu sebagai karyawan yang baik, atau saya tanya begini, kamu kalau bekerja ingin jadi karyawan yang baik atau karyawan yang biasa-biasa aja, apa karyawan yang di bawah standar? Ya, pengen jadi yang karyawan yang baik. Karyawan yang baik itu menurut kamu datangnya tepat waktu, atau pas-pasan, atau sebelum waktu jam kerja sudah datang? Ya, sebetulnya sebelum jam kerja sudah datang. Oke. So, kalau kamu datang terlambat ini, kira-kira menurut kamu tipe karyawan yang mana? Ya Pak, saya ngerti Pak, saya karyawan yang mungkin di bawah standar Pak, tapi kan macet Pak, tapi kan begini Pak, begini dan sebagainya. Oke, setuju. Coba yang kamu jawab tadi, menurut kamu itu, saya kira-kira bisa nilai kamu orang yang kayak gimana. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, leadership itu create another leader, bentuk leader baru. Bukan kita membentuk follower baru. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, kamu harus begini. Berarti kan kita membentuk follower baru. Padahal sebetulnya kita harus membentuk leader baru. Dan kita, jika perusahaan kita punya leaders, punya tim yang bisa membentuk leader baru, ya artinya leader yang sudah ada bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Artinya bisa perusahaan kita mungkin bisa mencari satu opportunity baru, ya bisnis unit baru, membuka satu peluang baru dan sebagainya. Because you have the great leaders yang bisa membangun timnya. Bayangkan kalau seorang leader tidak bisa membangun timnya dan timnya itu semuanya followers. Jadi mau bagaimana lebih besar kan gitu? Karena yang ini aja nggak ke-manage dengan baik. Akhirnya kalau mau lebih besar, owner pikir saya hire aja deh karyawan baru atau saya hire aja deh manajer. Ya betul, bisa aja hire manajer, tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda strategi rekrutmen dan memilih orang yang tepat itu memang sudah tepat? Kalau saya sendiri sebagai leader, atau saya sebagai pemimpin atau pimpinan, saya tidak dibekali juga bagaimana saya bisa memilih, menempatkan, dan menseleksi leader yang tepat. Jangan-jangan karena saya mempelajari tentang memilih orang karakternya seperti ini, ataupun saya mempelajari apa yang saya pelajari selama ini, saya cuma taunya rekrutmen adalah harus one on one, harusnya cuman
lewat HR dan cuma melihat dari tes IQ dan cuma tes ya personality biasa, apakah itu cukup? Ternyata zaman sekarang no. Ya, mungkin zaman dulu masih bisa. Ya, tapi zaman sekarang no. Because we need the right people on the right place on the right time. Maksudnya gimana? The right people on the right place on the right time maksudnya adalah di posisi yang tepat, artinya struktur organisasi di dalam bisnis kita harus jelas. Posisinya di mana? Mereka sebagai apa, levelnya di mana? Misalnya sebagai leader, sebagai manajer. Apa ekspektasi dari perusahaan sebagai manajer? Apakah hanya cuma bisa mendrive timnya, atau hanya cuma bisa memberikan instruksi, atau mereka bisa punya planning, punya problem solving skill yang baik, communication skill yang baik, bahkan mereka bisa mencetak timnya, bukan hanya mengarahkan, tapi juga bisa mengarahkan mereka dan melit timnya sehingga bisa menjadi seorang leader yang baik, dan sebagainya. So, this is not just about bagaimana growing the company. This is about how you actually make your team solid. Ya, bagaimana kalau Anda punya bisnis, tim Anda tidak solid. Solid itu artinya begini. Solid adalah mereka punya sikap ownership yang baik, mereka punya leadership skill yang baik, mereka punya planning yang jelas, punya communication skill kepada tim, ya, the right training pada tim itu yang baik. Nah, kalau perusahaan punya tim yang solid dari sisi skill, dari sisi kompetensi, dari sisi kemauan, dari sisi proaktif dan sebagainya, itu seberapa kuat timnya. Nah, dengan tim yang kuat, perusahaan akan semakin kuat. Dengan tim yang kuat, perusahaan akan semakin kokoh. Mau ada goncangan, ada gangguan eksternal dan sebagainya, ya, ada misalnya customer tiba-tiba menurun pembeliannya, dengan tim yang solid kita bisa mencetak satu produk baru, kita bisa mendevelop satu bisnis baru, kita bisa melihat peluang baru. Kenapa? You have the right team, you have the solid team. If your team not solid, ya kita mau shifting bagaimana? Ya tiba-tiba, wah produk ini hari ini nggak laku nih, produk yang tadinya fast moving tiba-tiba jadi slow. Kita mau shifting gitu kan, kita mau pindah haluan, tapi tim kita nggak solid, mereka suruh berubah susah, kan capek jadi leader. Nah itu yang saya lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang ownernya capek sendiri, karena menggiring timnya itu sulit sekali, gitu kan, dan timnya sulit untuk diarahkan, dan perusahaan maunya cepat tapi timnya lambat. Nah itu yang sering terjadi. So saya sering kasih advice kepada pemilik bisnis, business owner, bahkan VP, bahkan foundernya langsung, ya CEO langsung, itu your business, ya memang secara produk dan sebagainya pastinya mereka lebih ngerti. Tapi as a business coach dan business advisor, saya melihat bahwa the business itu yang penting adalah internalnya. It's not about the external ataupun the product. Ya produk itu penting, ya. We're not talking about the marketing things. We're not talking about sales, but we're talking about the internal system, internal team dan internal operation in the business. Itu yang mesti benar-benar Anda pahami sebagai seorang pemilik bisnis. Ya, kalau Anda terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk melihat itu, ya, saran saya Anda alokasi the time, invest your time, maybe 2 hours, 3 hours, talking with me, ya, ngobrol dengan saya, ya, saya akan give my personal advice to you, dan saya akan lihat 360 derajat business challenges in your company. Jadi saya akan melihat 360 derajat, ya, challenges-nya apa saja yang membuat bisnisnya slow, yang membuat bisnisnya tidak berjalan dengan cepat, gitu kan. Ada something yang memblokingnya apa. Nah, Anda harus tahu itu. Ibarat kalau kita ke dokter, kita harus tahu, ya, bisnis atau kesehatan tubuh kita tuh apa yang membuat kayaknya kita kok stamina-nya kurang baik, kita cepat capek dan sebagainya. If you don't consult to the doctor and Anda terus-terusan seperti itu, bisa jadi membahayakan kesehatan Anda, right? So, sangat penting, yo. So, this moment, ya, waktu ini sangat tepat untuk Anda allocate your time, invest your time to talk about your business. Sharing aja, curhat aja about your business, ya. Sama siapa Anda bisa curhat the business, ya, benar-benar totally the business, seperti Anda mau scanning the business, kepada orang yang tepat, kepada orang yang bisa memberikan advice, yang dia sudah punya pengalaman sekian banyak tahun, ya. I'm not saying you have to consult with me, enggak juga, tapi Anda bisa cari orangnya yang bisa, ya, membantu Anda, memberikan satu advice, ya, kepada bisnis Anda, sehingga bisnisnya akan runningnya lebih baik lagi. So, ini adalah kesimpulannya buat Anda adalah
The business ya is the business. Artinya adalah bisnis itu cuma bisnis ya. Ada produknya, ada timnya, ada operation system, ada dan sebagainya, finance, marketing. Tapi yang penting is you. Your business is reflection of you. Kalau Anda merasa bisnis Anda runningnya slow, tidak secepat yang apa yang Anda inginkan, ekspektasinya tidak sesuai, bahkan Anda sendiri nggak tahu salahnya di mana bisnis saya. Well, you better allocate your time and consult with me. So, saya Hendra Hilman, semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.